Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar bahasa Arab yang mengkhususkan kepada pembahasan ilmu nahu dasar beserta kaedah-kaedahnya. Dan untuk pembelajarannya akan dipandu dengan menggunakan kitab Mutamimah Jurumiyah, salah satu kitab referensi untuk mempelajari nahu tingkat dasar secara ringkas dan menjadi landasan untuk pemula sebelum mempelajari tingkatan ilmu nahu yang lebih tinggi. Bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya melalui via WA atau bisa juga dengan mengklik link di deskripsi video di bawah untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja. Materi video pembelajaran pada episode yang ke-11 ini yaitu melanjutkan pengenalan tanda-tanda i'rab rofa yang terakhir, khususnya tanda huruf nun yang menjadi pengganti tanda harokat dhammah untuk i'rab rofa. Niyabatun nuni anid dhammati. Huruf nun sebagai pengganti harokat dhammah dalam tanda i'rab rofa. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi. Adapun huruf nun menjadi tanda ataupun alamat bagi i'rab rofa pada lafaz fi'il mudhari bila akhirannya bersambung dengan dhamiru tasniyatin, bersambung dengan alif dhamir tasniyah, yaitu kata ganti yang menunjukkan kepada jumlah dua. Nahu, contohnya seperti wan najmu wasyajaru yasjudan, dan bintang-bintang dan pohon-pohon keduanya tunduk kepadanya. Quran Surat Ar-Rahman ayat 6. Perhatikan pada contoh kalimat ini, tepatnya pada lafaz yasjudani yang merupakan lafaz fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Lafaznya tersebut dibaca secara rofa dengan tanda berupa tetapnya huruf nun sebagai pengganti harokat dhammah yang disandarkan pada huruf dhamir alif tasniyah ataupun al-itsnain di akhiran lafaznya. Lafaz fi'il mudhari tersebut dibaca secara rofa karena lafaz fi'il mudhari'nya tersebut tidak dimasuki oleh amil yang menasobkan ataupun amil yang menjazmkan. Au dhamiru jam'in, atau fi'il mudhari'nya tersebut bertemu dengan dhamir jamak, lebih tepatnya jamak muzakkar. Nahu seperti dalam contoh atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathuna wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia? Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 128 dan 129. Perhatikan pada contoh dua kalimat tadi, khususnya pada lafaz tabnuna, ta'bathuna, tattakhiduna, dan takhluduna. Keempat lafaz tersebut merupakan lafaz fi'il mudhari yang diawali oleh huruf ta mudhari'ah yang menunjukkan dhamir mustatir mukhatab atau kata ganti pihak kedua. Lalu keempat lafaz fi'il mudhari tersebut dibacanya secara rofa dengan tanda berupa tetapnya huruf nun sebagai pengganti harokat dhammah
yang disandarkan pada huruf dhamir wawu jamaah di akhiran lafaznya. Dan fi'il mudhari'nya tersebut dibaca secara rofa karena kesemua lafaz fi'il mudhari'nya tersebut tidaklah dimasuki oleh amil yang menasobkan ataupun amil yang menjazmkan. Kemudian contoh kalimat yang berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Perhatikan pula pada contoh kalimat tadi, khususnya pada lafaz yu'minuna yang merupakan lafaz fi'il mudhari' yang dibacanya secara rofa dengan tanda berupa tetapnya huruf nun yang disandarkan pada huruf dhamir wawu jamaah di akhiran lafaznya. Dan lafaz fi'il mudhari'nya tersebut dibaca secara rofa karena lafaznya tidaklah dimasuki oleh amil yang menasobkan ataupun amil yang menjazmkan. Au dhamirul muannasatil mukhatabati, atau bersambung dengan dhamir muannas mukhatabah, yaitu kata ganti lawan bicara perempuan alias pembicara pihak kedua dari jenis perempuan. Nahu, contohnya seperti ata'jabina min amrillah, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Quran surat Hud ayat 73. Perhatikan pada contoh kalimat tadi, khususnya pada lafaz ta'jabina. Pada lafaz fi'il mudhari' tersebut merupakan lafaz fi'il mudhari' yang dibacanya secara rofa dengan tanda berupa tetapnya huruf nun yang disandarkan pada huruf dhamir ya mukhatabah di akhiran lafaznya. Lafaznya tersebut dibaca secara rofa karena lafaz fi'il mudhari'nya tidaklah dimasuki oleh amil yang menasobkan ataupun amil yang menjazmkan. Pada pertemuan kali ini penulis menjelaskan mengenai huruf nun yang menjadi tanda pengganti i'rab rofa yang utama, yaitu harokat dhammah, di mana huruf nun ini menjadi alamat tanda i'rab rofa pada lafaz fi'il mudhari' yang tidak dimasuki oleh amil apapun, baik amil yang menasobkan maupun amil yang menjazmkan. Dan tanda huruf nun ini biasanya disandarkan kepada salah satu dari 3 huruf ini, yaitu huruf alif, wawu, dan huruf ya. Alias keberadaan huruf nun ini selalu sebelum salah satu dari 3 huruf ini. Huruf yang pertama, huruf alif tasniyah ataupun huruf alif isnain. Huruf alif ini adalah huruf alif yang menunjukkan kepada makna jumlah 2, baik itu sebagai pihak kedua, lawan bicara, atau sebagai pihak ketiga, orang yang dibicarakan. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf wawu jamaah. Huruf wawu jamaah adalah huruf wawu yang menunjukkan pelakunya adalah lelaki yang berjumlah lebih dari 2, baik itu sebagai pihak kedua, lawan bicara, atau sebagai pihak ketiga yang dibicarakan. Kemudian huruf yang terakhir, yang ketiga, yaitu huruf ya muannas mukhatabah. Huruf ya muannas mukhatabah adalah huruf ya yang menunjukkan pelakunya adalah perempuan sebagai lawan bicara. Kemudian untuk lafaz fi'il mudhari' yang bersambung kepada ketiga huruf tersebut dikenalnya dengan istilah af'alul khamsah. Dan untuk memahami tanda huruf nun sebagai pengganti dari tanda i'rab rofa yang utama ini, maka kita akan memahaminya dengan cara membahas af'alul khamsah ini satu persatu beserta contoh-contohnya. Af'alul khamsah yang pertama yaitu setiap fi'il mudhari'
yang bersambung dengan alif dhamir tasniyah yang menunjukkan kepada dua orang laki-laki ghaibun atau pihak ketiga yang dibicarakan. Seperti pada lafaz yaf'alani, mereka berdua laki-laki sedang ataupun akan berbuat. Contohnya seperti pada kalimat huma yadribani, mereka berdua laki-laki sedang memukul. Lafaz fi'il mudhari yadribani dibacanya secara rofa karena tidak bertemu amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Tanda rofanya berupa tetapnya huruf nun yang tidak dihilangkan dan disandarkan kepada alif dhamir tasniyah di akhiran lafaz fi'il mudhari'nya. Af'alul khamsah yang kedua yaitu setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif dhamir tasniyah yang menunjukkan kepada dua orang lawan bicara atau istilahnya disebut mukhathab. Contohnya seperti pada lafaz taf'alani, kamu berdua sedang berbuat. Kemudian jika contohnya dalam sebuah kalimat antuma tarji'ani, kamu berdua sedang pulang. Pada lafaz fi'il mudhari tarji'ani dibacanya secara rofa karena tidak bertemu dengan amil yang menasabkan ataupun amil yang menjazmkan. Tanda rofanya berupa tetapnya huruf nun yang tidak dihilangkan dan disandarkan kepada alif dhamir tasniyah di akhiran lafaz fi'il mudhari'nya. Kemudian af'alul khamsah yang ketiga yaitu setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu dhamir jamaah yang menunjukkan kepada beberapa orang laki-laki ghaibun atau pihak ketiga laki-laki yang dibicarakan berjumlah lebih dari dua. Contohnya seperti pada lafaz yaf'aluna, mereka semua laki-laki sedang atau akan berbuat. Kemudian jika contohnya dalam sebuah kalimat hum yadhhabuna, mereka semua laki-laki sedang pergi. Pada contoh kalimat ini lafaz fi'il mudhari yadhhabuna dibaca secara rofa karena tidak bertemu dengan amil yang menasabkan ataupun amil yang menjazmkan. Tanda rofanya berupa tetapnya huruf nun yang tidak dihilangkan dan disandarkan kepada huruf wawu dhamir jamaah di akhiran lafaz fi'il mudhari'nya. Af'alul khamsah yang keempat yaitu setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan huruf wawu dhamir jamaah yang menunjukkan kepada beberapa lawan bicara lebih dari dua orang atau istilahnya jamak mukhathab. Contohnya seperti pada lafaz taf'aluna, kalian semua laki-laki sedang berbuat. Kemudian jika contohnya dalam sebuah kalimat antum ta'kuluna, kalian semua laki-laki sedang makan. Pada contoh kalimat ini lafaz fi'il mudhari ta'kuluna dibacanya secara rofa karena tidak bertemu dengan amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Tanda rofanya berupa tetapnya huruf nun yang tidak dihilangkan dan disandarkan kepada huruf wawu dhamir jamaah di akhiran lafaz fi'il mudhari'nya. Kemudian af'alul khamsah yang terakhir yang kelima yaitu setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan huruf ya muannas mukhatabah yang menunjukkan lawan bicara perempuan berjumlah tunggal. Contohnya seperti pada lafaz taf'alina, kamu seorang perempuan sedang berbuat. Kemudian jika contohnya pada sebuah kalimat seperti anti tatbakhina, kamu seorang perempuan sedang masak. Pada contoh kalimat ini, lafaz fi'il mudhari
tatbakhina dibacanya secara rofa karena tidak bertemu amil yang menasobkan ataupun amil yang menjazmkan. Tanda rofanya berupa tetapnya huruf nun yang tidak dihilangkan dan disandarkan kepada huruf ya mu'annas mukhatabah di akhiran lafaz fi'il mudhari'nya. Lafaz-lafaz fi'il mudhari' tadi yang telah disebutkan merupakan pola-pola dari af'alul khamsah ataupun fi'il yang 5. Yang jika diterapkan pada lafaz fi'il mudhari' lain, maka lafaz fi'il mudhari' tersebut dinamakan juga dengan af'alul khamsah. Dan berlaku juga kaidah hukum i'rab af'alul khamsah pada lafaz tersebut. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Mutammimah Jurumiyah pembahasan episode ke-11 mengenai tanda i'rab rofa yang keempat, yaitu huruf nun. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Mutammimah Jurumiyah pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.